Baik, jadi di sini kami mendapatkan 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah dampak negatif praktik gotong royong di kehidupan masyarakat. Jadi gotong royong itu sebenarnya tidak memiliki dampak negatif, melainkan ada beberapa oknum yang menyalahgunakan praktik ini. Jadi salah satu contohnya itu adalah ketika ada oknum yang memanfaatkan praktik gotong royong yang membuat dirinya itu kekurangan inisiatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu gotong royong ini biasanya dapat menyebabkan sebuah konflik, yang dimana konfliknya itu disebabkan karena pembagian tugas yang tidak merata. Dan yang terakhir itu dampak negatif dari gotong royong ini adanya oknum yang mengatakan bahwa kegiatan gotong royong ini sangat diwajibkan sehingga mengganggu masyarakat yang memiliki kesibukan tersendiri. Selanjutnya itu adalah pertanyaan dari kelompok 9, yaitu mungkin ada dalam beberapa kasus ada di suatu lingkungan yang dimana gotong royong mulai berkurang karena kesibukan banyak individu. Bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi kekurangan gotong royong tersebut? Pertanyaan ini dibuat oleh Desya. Jadi cara yang pertama itu adalah dengan kita bisa melakukan kegiatan sosialisasi yang dimana kita menjelaskan tentang apa saja manfaat gotong royong, lalu tujuan utama dari kegiatan ini, dan menjelaskan bahwa gotong royong ini adalah sesuatu hal yang bisa menjadi contoh dalam gaya hidup kita. Lalu untuk yang kedua itu adalah dengan membuat sebuah jadwal yang fleksibel. Jadi jadwal ini sudah disepakati oleh perjanjian bersama, dan jika memang ada seseorang yang berhalangan itu bisa dijelaskan dengan alasan yang jelas. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 dari Pranitria. Jadi untuk para generasi muda seperti kita yang sudah merasakan pengaruh globalisasi dan modernisasi serta gaya hidup yang lebih individualis, bagaimana cara agar generasi penerus bangsa seperti kita tetap dapat mempertahankan praktik gotong royong dalam bermasyarakat, tapi dengan penyesuaian, pengembangan dan modernisasi yang sudah sangat melekat dengan generasi sekarang ini. Baik, karena di sini penyesuaian, perkembangan dan modernisasi pada generasi sekarang ini, generasi kita itu sangat FOMO. Jadi kita bisa menggunakan teknologi seperti sosial media, kayak contohnya itu kayak Padawara. Jadi mereka bisa mengajak kaum muda itu untuk bergerak, bergotong royong, walaupun individualis. Jadi lebih banyak bergerak dengan cara mengajak. Dari itu banyak sekarang yang sudah mulai seperti itu. Lalu mengatur jadwal supaya lebih fleksibel. Jadi keindividuannya itu bisa teratur, jadi dia nggak sibuk sendiri. Oke, jadi selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 5 yang ditanyakan oleh Mandio Renhat. Jadi pertanyaannya, apakah gotong royong masih relevan dalam konteks masyarakat modern yang seperti individualis? Tentu saja gotong royong itu masih sangat relevan di masyarakat modern nantinya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa masyarakat kita ini sebagai manusia itu adalah makhluk sosial yang tentu saja membutuhkan peranan orang lain untuk membantu dalam kehidupan kita. Nah, gotong royong itu masih terpakai di mana aja sampai mungkin sampai tahun-tahun berikutnya, sampai kapanpun gotong royong itu kita lakukan gitu di berbagai bidang. Contohnya di dunia pendidikan, kayak misalnya di sekolah kita pasti ada bergotong royong membersihkan kelas, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, maupun misalnya kerja kelompok, kayak dibentuk kelompok-kelompok dalam membuat proyek tertentu. Nah, jadi masih sangat relevan gitu di masyarakat modern nantinya, walaupun adanya semakin individualis ya. Kebanyakan orang saat ini semakin individualis karena semakin canggihnya teknologi, jadi mungkin mereka merasa mereka bisa ngelakuin segalanya sendiri, padahal sebagai manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa berjalan sendiri, pasti itu bantuan orang lain. Mungkin itu aja ya mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan ini. Baik, mungkin
Sekian dari kelompok kami. Jika kami ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, ibu, bapak.